Nastar Glowing Premium. Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di video sederhana aku. Nah, di video kali ini aku mau membuat nastar Glowing Premium. Ini menurut aku ya teman-teman, cara buatnya gampang banget, simpel, dan ini tuh rasanya enak banget, lembut dan ngaprul. Mau tahu caranya? Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku pakai 250 gram butter. Ini aku pakai butter Patricia, teman-teman. Lanjut di sini juga aku pakai 250 gram margarin. Ini aku pakai merek Blue Band. Untuk butter dan Blue Band-nya itu bebas ya, teman-teman. Boleh pakai merek apa aja. Nah, meskipun lebarannya itu udah lewat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, masih ada suasana lebarannya ya. Hehe. Kembali ke adonan ya teman-teman. Lanjut di sini aku pakai 100 gram gula halus. Nah, ini sebelumnya aku saring terlebih dahulu ya teman-teman, soalnya gulanya itu bergerindil. Jadi nanti biar gampang ya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini aku mau campurkan menggunakan spatula. Oh ya, di sini aku nggak pakai mixer ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak punya mixer itu jangan takut nggak bisa bikin kue, masih tetap bisa bikin kue ya teman-teman. Nih contohnya aku. Kembali ke adonan lagi ya teman-teman. Nah, di sini aku tambahkan 4 butir kuning telur ayam, lalu diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata di sini aku juga tambahkan 1 bungkus susu Denkoy. Ini yang isi 26 gram kalau nggak salah. Kalau teman-teman suka susu juga bisa ditambah ya. Ini untuk adonan ini tuh biasanya aku pakai 4 sendok makan susu Denkoy ya teman-teman, atau susu bubuk, tapi untuk kali ini aku pakai 1 saset aja. Kalau sudah tercampur merata semuanya, lalu di sini aku tambahkan sekitar 700 gram tepung terigu. Ini aku pakai kunci biru ya teman-teman. Nah, ini aku pakai terigunya atau aku nuangin terigunya itu sedikit demi sedikit ya teman-teman, jadi nggak langsung semuanya ya, kita dikira-kira dulu. Pokoknya ini aku pakai sekitar 700 gram atau disesuaikan saja dengan kelembapan terigu masing-masing ya. Oh iya, buat teman-teman yang punya mixer juga boleh banget ya pakai mixer, tapi biasanya kalau pakai mixer itu juga nggak perlu lama-lama ya, mixernya cukup 1 atau 2 menit saja asal tercampur merata dan lembut ya teman-teman. Jangan terlalu lama, nanti biasanya itu hasilnya nggak bagus ya, atau melebar, atau biasanya orang nyebutnya itu mengembang ya teman-teman, jadi melebar gitu hasilnya. Nah, ini setelah tercampur merata ya teman-teman, hasil adonannya itu enggak terlalu lembek dan juga enggak terlalu kering atau keras ya. Nah, kemudian di sini juga aku siapkan di selai nanas. Ini selai nanasnya sebelumnya udah aku buat, untuk videonya juga sudah aku buat ya di hari sebelumnya. Nah, kemudian kita ambil secukupnya, ini sekitar 1 sendok teh adonan atau sekitar 7 atau 8 gram kulitnya ya teman-teman. Lalu aku kasih isian, kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Untuk isiannya itu aku pakai sekitar 3 gram ya teman-teman, dan untuk kulitnya 7 atau 8 gram. Nah, di sini aku pakai 7 gram ya, ada yang 8 gram, nggak apa-apa ya, selisih 1 gram itu nggak begitu kelihatan. Kalau mau ditimbang juga boleh banget ya teman-teman, kalau kita timbang, tapi akan lebih lama lagi ya. Nah, ini aku ulangin buat 1 kali lagi ya, seperti biasa. Yang pertama kita ambil secukupnya, atau teman-teman kalau punya sendok takar, sendok teh itu yang bulat, teman-teman juga bisa ya, nggak perlu ditimbang-timbang, pakai sendok itu juga bisa ya.
Nah, oke teman-teman, di sini aku waktunya persingkat saja ya. Semuanya itu udah selesai aku buat, tapi masih sisa sedikit sih ya karena loyangnya nggak cukup. Jadi aku tinggal dulu ya, nanti gantian sama yang sudah mateng. Nah, ini setelah selesai lalu di sini aku mau kasih olesan. Nah, di sini tuh aku langsung diolesin ya teman-teman. Jadi nggak aku panggang terlebih dahulu baru aku kasih olesan. Karena menurut aku memakan waktu ya lebih lama, soalnya harus nunggu dingin dulu baru dioles. Untuk olesannya di sini aku pakai 3 butir kuning telur dan 3 sendok makan minyak sayur. Gunakan minyak sayur yang bagus ya teman-teman, jangan yang curah. Nah, di sini aku juga tambahkan 1 jempol adonan. Aku tuh pernah lihat ya teman-teman, ada yang pakai adonan katanya itu lebih bagus dan kali ini aku mau coba. Dan di sini aku nggak pakai tambahan pewarna ya teman-teman. Kalau teman-teman mau juga bisa ya ditambahkan biar warnanya lebih cantik. Nah, setelah ini aku saring terlebih dahulu ya biar nggak ada yang masih bergerindil. Nah, kalau sudah, sekarang aku mau olesin ya teman-teman. Gunakan kuas yang halus dan lembut ya. Tapi aku ini nggak pakai kuas halus dan lembut, tapi aku pakai kuas silikon ya, karena aku nggak ada kuas yang halus dan lembut. Soalnya pas mau beli tokonya masih tutup ya teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal oles-olesin merata. Meskipun ini pakai silikon tapi masih tetap bisa, tapi hasilnya masih tetap bagus yang pakai kuas kecil lembut itu ya teman-teman. Karena ini aku nggak mau dijual, aku mau makan sendiri juga nggak apa-apa meskipun kurang bagus. Nah, untuk olesinnya di sini aku tuh 2 kali tahap ya teman-teman. Untuk 1 kali juga nggak apa-apa ya, sebenarnya bisa aja. Tapi karena telurnya tuh masih ada, jadi aku pakein 2 kali ya. Kalau udah habis teman-teman bisa bikin lagi ya. Nah, setelah semuanya udah aku olesin, aku balik lagi ngolesin dari yang pertama ya teman-teman. Nah, ini hasil olesan pertama ya, karena telur masih ada jadi aku mau olesin lagi. Dimulai dari yang pertama kali diolesin ya teman-teman. Nah, ini tuh posisinya udah kering ya teman-teman, telurnya teman-teman bisa dipegang terlebih dahulu. Kalau udah kering baru kita olesin kedua kali ya. Oke teman-teman, di sini waktunya aku persingkat saja ya. Setelah semuanya udah aku olesin kedua, lanjut di sini aku mau panggang. Aku panggang menggunakan oven tangkring. Nah, teman-teman jangan salpok sama oven aku yang sudah buluk ya. Ini udah lama banget. Lanjut di sini aku oven sekitar 40 atau 50 menit dengan api sedang cenderung kecil. Pokoknya disesuaikan saja dengan oven masing-masing ya. Nah, kalau teman-teman ovennya di bagian atasnya tuh ada bolongannya, teman-teman dibuka aja, jangan ditutup. Nah, ini waktunya aku persingkat saja ya teman-teman. Nah, ini kue aku tuh udah matang. Nah, ini masih panas, jadi aku mau pindahin ke rak kue ya biar cepet dingin. Nah, ini setelah jadi semuanya ya teman-teman, waktunya aku persingkat saja. Ini jadinya segini, tapi udah ada yang dimakanin sama anak aku ya, soalnya ini udah nggak puasa ya. Jadi anak aku tuh suka banget sama nastar, nah dia suka nyemilin. Oh ya, di sini tuh untuk warnanya ada yang berbeda ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini sama-sama mateng ya. Dan ini setelah dingin aku mau masukkan ke dalam toples. Oh ya, ini hasilnya itu nggak mulus ya teman-teman, masih retak. Aku nggak tahu kenapa, sebabnya apa kalau nastar aku retak, soalnya aku udah pakai api kecil tapi masih tetap retak. Nah, ini hasilnya dapat 2 toples yang ukuran 1,5 kilo dan 1 plastik standing pouch itu ukuran 220 gram dan setengah tupperware. Nah, sisanya itu dimakan anak aku ya teman-teman. Nah, hasilnya meskipun gak begitu mulus, agak retak atau retak banget hehe, tapi ini hasilnya enak banget ya. Ini renyah, lumer, dan rasanya itu bener-bener pas dan enak menurut aku. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.